Jokowi memang hebat, ia menjadi perhatian dunia dan diperhatikan dunia. Bapak Presiden sebagai salah satu dari 4 pimpinan di dunia yang dipilih secara pribadi oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk memberikan masukan bagaimana kita bisa segera mengatasi pandemi COVID-19 ini. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti sejumlah permasalahan yang dihadapi pemerintah di masa pandemi. Apa yang kami ingatkan sejak 1,5 tahun yang lalu itu, sekarang terbukti menjadi nyata. Prediksi kami menjadi fakta. Manusia yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Nah, coba bayangkan setelah penanganan COVID-19 di Indonesia ini diakui oleh dunia, maka hari ini melalui pidato Presiden Jokowi, Indonesia bisa menjadi contoh penanganan pandemi yang efektif bagi seluruh negara di dunia. Jadi siapa yang tidak bangga? Tentu sebagai rakyat Indonesia, saya merasakan bangga atas apa yang dilakukan oleh kinerja Presiden Jokowi saat ini. Terbukti lewat kinerjanya menarik ulur dan memperketat dan memperlonggar PPKM yang ada di Indonesia. Ternyata berbuah manis. Di negara berflower ini, rakyatnya memang dikenal santuy. Maka dari itu, untuk menjaga kesehatan warganya, negara harus tegas dan memperketat kebijakannya. Seperti melakukan vaksinasi massal dan pemberlakuan PSBB hingga PPKM, membawa Indonesia menjadi negara paling berhasil menangani pandemi. Padahal kita tahu di negara kita sendiri, Jokowi menjadi sosok empuk untuk dibidik dan diserang oleh pihak oposisi, ada dari partai hingga berbagai kalangan. Jokowi punya pilihan untuk mengundurkan diri secara baik. Serahkan kepada pemimpin yang tangguh, yang memiliki integritas, kompetensi untuk mengeluarkan Indonesia keluar dari krisis. Demokrat misalnya, salah satu partai yang pernah mengatakan negara gagal atasi pandemi. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti sejumlah permasalahan yang dihadapi pemerintah di masa pandemi. Apa yang kami ingatkan sejak 1,5 tahun yang lalu itu, sekarang terbukti menjadi nyata. Prediksi kami menjadi fakta. Tapi manusia yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Yang sulit diterima jika dalam menghadapi ancaman serius terhadap kesehatan publik seperti ini, masih ada yang mempertahankan agenda-agenda lainnya. Selain tidak relevan, juga sebenarnya masih bisa ditunda karena tidak mengandung kegentingan yang memaksa. Misalnya, struktur belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur ternyata masih lebih tinggi dibandingkan alokasi anggaran kesehatan. Sekarang dibuat malu dengan pujian kepada Jokowi, bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saja mengajak diskusi bersama Jokowi di tengah sidang PBB. Presiden Jokowi hadir dalam pertemuan karena diundang secara pribadi oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Presiden Jokowi menjadi satu dari 4 pemimpin dunia yang diminta memberi masukan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ini menandakan bahwa pernyataan dari Demokrat itu hanya ucapan dari anak kemarin sore yang tidak ada bobotnya sama sekali. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Bukan hanya Demokrat, ada juga Rizal Ramli yang terus-menerus merongrong Jokowi mundur karena sudah gagal. Krisis akan semakin menggoyangkan sendi-sendi kehidupan. Rekayasa adu domba luar biasa. Setiap ada masalah di Indonesia, solusi mereka cuma satu, radikal. Padahal masalah utama kita korupsi yang luar biasa, yang pudar. Dan yang kedua, tidak adanya konsistensi antara niat pemimpin, kata-kata pemimpin, dan tindakan. Niatnya ke kiri, kata-katanya ke utara, tindakannya ke kanan. Inilah sumber masalah. Anjloknya kredibilitas dan kemampuan kita. Jokowi punya pilihan untuk mengundurkan diri secara baik. Serahkan kepada pemimpin yang tangguh, yang memiliki integritas, kompetensi untuk mengeluarkan Indonesia keluar dari krisis secara lebih cepat, bangkit kembali. Ya, Jal, maksudnya kalau Jokowi mundur ente mau gantiin gitu. Emang rakyat sudi dipimpin ente? Jadi menteri saja dipecat, kau mau jadi presiden? Berbeda Rizal Ramli, beda dengan Rocky.
Penulis pikir, kelakar yang dikeluarkan Rocky itu semata-mata atas dasar kebencian dirinya kepada Jokowi. Tidak ada unsur politis, hanya saja Rocky ini terlalu diberi panggung hingga nyinyiran dirinya kepada Jokowi menjadi dibenarkan. Jokowi memang tidak pernah terlihat sekalipun membalas kritikan dan nyinyiran dari mereka. Karena buat Jokowi, flow-nya adalah kerja, dan kerja. Ia membungkam mereka dengan kinerja. Karena kinerjanya itulah Joe Biden meminta Presiden Jokowi ini untuk memimpin pembahasan soal penanganan COVID-19 secara global. Hebat, bukan? Prestasi Jokowi ini skala internasional. Setelah dianggap sukses membawa Indonesia mengatasi pandemi, kini dunia juga tertarik kepada cara Jokowi untuk atasi pandemi. Presiden Joko Widodo ditunjuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebagai salah satu kepala negara yang dimintai masukannya dalam mengatasi pandemi COVID-19. Hal tersebut terungkap melalui pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang ikut mendampingi kepala negara dalam pertemuan global COVID-19 Summit secara virtual. Presiden menjadi salah satu dari 4 pimpinan di dunia yang dipilih secara pribadi oleh Presiden Amerika Serikat untuk memberikan masukan bagaimana kita bisa segera mengatasi pandemi COVID-19, kata Budi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden Kamis 23 September. Malam ini, Bapak Presiden menghadiri Global COVID-19 Summit di sela-sela acara United Nations General Assembly atas undangan pribadi dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Pada kesempatan itu, Bapak Presiden sebagai salah satu dari 4 pimpinan di dunia yang dipilih secara pribadi oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk memberikan masukan bagaimana kita bisa segera mengatasi pandemi COVID-19. Jokowi menjadi salah satu dari 3 pimpinan dunia yang dipilih secara pribadi oleh mantan Wakil Presiden Barack Obama tersebut. Bersamanya, ada Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Dalam kesempatan tersebut, Biden memang menyampaikan 3 pesan utama yang harus dilakukan para pemimpin dunia. Pertama, perlu ada komitmen bersama dari seluruh dunia untuk memvaksin umat manusia. Sudah 4,5 juta umat manusia yang wafat karena COVID-19, beliau mengajak pimpinan dunia agar bersama-sama mempersiapkan alat kesehatan, obat-obatan, dan hal lain yang dibutuhkan dalam menghadapi pandemi ini, jelasnya. Presiden Amerika Serikat menyampaikan ada 3 hal yang harus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dunia sekarang, segera, saat ini. Yang pertama adalah bahwa kita harus berkomitmen bersama-sama seluruh pimpinan-pimpinan dunia untuk segera memvaksinasi umat manusia secepat-cepatnya. Hal yang kedua, Presiden Amerika Serikat juga menekankan pentingnya bahwa kita bertindak sekarang untuk menyelamatkan jutaan nyawa umat manusia. Beliau mengajak para pimpinan dunia agar bersama-sama bisa mempersiapkan seluruh alat kesehatan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam menghadapi pandemi ini. Presiden Joko Widodo menjadi satu dari 10 kepala negara atau kepala pemerintahan yang mengikuti Major of Economies and Energy and Climate 2021 yang digelar secara virtual pada Jumat 17 September 2021. Dari Istana Kepresidenan Bogor, Presiden mengikuti forum yang berisi negara-negara utama dalam pembahasan tentang energi dan perubahan iklim tersebut. Kemudian, Biden juga meminta pemimpin dunia membangun arsitektur ketahanan kesehatan global. Menurutnya, seluruh negara harus mempersiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi pandemi di masa depan. Kita harus mempersiapkan diri membangun masa depan yang lebih baik. Kita harus membangun arsitektur global ketahanan kesehatan dunia, katanya. Hal yang ketiga disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat adalah kita harus mempersiapkan diri untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kita harus membangun arsitektur global ketahanan kesehatan dunia. Kita harus mempersiapkan bagaimana pembiayaan kesehatan dunia bisa ditata dengan lebih baik. Setali 3 uang, Jokowi pun menekankan pentingnya menyusun mekanisme baru penggalangan sumber daya kesehatan dunia, termasuk untuk pembiayaan darurat kesehatan dunia, mulai dari pembelian vaksin, obat, dan alat kesehatan. Perlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global
baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata di seluruh negara. Jokowi mengemukakan standar protokol kesehatan global harus segera disusun agar sama di semua negara. Standar tersebut antara lain mengatur tentang perjalanan lintas batas negara. Saya salut dan bangga kepada Presiden Jokowi. Meskipun beliau ini sering dihina dan diperlakukan tidak elok oleh para pembencinya, namun beliau tetap santai dan sabar sembari terus bekerja membangun Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.